Bandung, tahun 1990-an. SD Sabang, yang terletak di tengah kota Bandung, terlihat seperti sekolah dasar pada umumnya. Halamannya luas, bangunannya bergaya kolonial, dengan dinding tebal dan jendela besar. Namun, bagi warga sekitar dan mantan murid-muridnya, ada sesuatu yang tidak beres di sana, terutama setelah jam sekolah selesai. Konon, sekolah ini dibangun di atas bekas lahan pemakaman masa penjajahan, dan beberapa bagian bangunannya tidak boleh direnovasi sembarangan. Karena tiap kali diubah, selalu ada kejadian janggal menyusul. Kisah paling menggemparkan terjadi di tahun 1997. Seorang anak kelas 4 bernama Yuda tiba-tiba menghilang di dalam lingkungan sekolah. Ia terakhir terlihat bermain di dekat gudang belakang saat jam istirahat. Teman-temannya mengaku Yuda sedang main petak umpet dan masuk ke gudang. Tapi saat dicari, gudang terkunci dari luar, dan Yuda tidak pernah keluar. Seluruh area sekolah digeledah. Polisi dikerahkan, bahkan keluarga Yuda menunggu berhari-hari di depan gerbang sekolah. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak Yuda, tidak ada suara, tidak ada tubuh. Guru-guru mulai trauma. Anak-anak takut ke sekolah. Lalu seorang penjaga sekolah, Mang Narto, akhirnya angkat bicara. Di belakang gudang itu, dulu katanya ada sumur tua, tapi udah ditutup. Waktu kecil, saya pernah lihat anak kecil jatuh ke situ. Beberapa hari kemudian, sekolah mencoba menggali area belakang, tapi tak ditemukan apapun, hanya bebatuan besar dan sisa-sisa tanah merah yang berbau amis. Ruangan kelas 6B dikenal paling angker. Guru-guru sering mengeluh karena suara berisik dan kursi bergerak sendiri saat malam, padahal tidak ada yang menggunakan kelas itu. Pernah suatu malam, petugas kebersihan yang sedang membersihkan koridor mendengar suara anak-anak membaca keras-keras, seperti sedang belajar mengaji. Tapi saat ia mengintip ke dalam, seluruh kursi terisi oleh anak-anak berseragam putih merah, semua membelakangi papan tulis. Namun tak satu pun dari mereka bergerak. Semuanya membatu dalam posisi duduk, dan udara ruangan terasa beku. Petugas itu pingsan. Esoknya ia ditemukan terbaring di dekat pintu kelas, dan sejak saat itu ia menolak kembali bekerja. Bu Lilis, seorang guru senior yang mengajar sejak tahun 1985, pernah bercerita kepada seorang jurnalis. Kadang saya hitung murid saya 31 orang, padahal daftar absen cuma 30. Waktu saya tanya siapa yang anak baru, semua anak bilang, itu yang duduk di pojok belakang, Bu. Tapi bangku itu kosong. Hal seperti itu terjadi beberapa kali. Bahkan Bu Lilis sempat membawa pendeta dan ustaz untuk membersihkan kelasnya, tapi hanya bertahan sebentar. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara lemari besi terbuka sendiri, dan beberapa buku pelajaran terjatuh seperti dilempar. Sekolah SD Sabang memiliki lonceng tua yang digantung di lorong utama. Sudah bertahun-tahun tidak digunakan karena sistem bel diganti otomatis. Namun, kadang sekitar jam 2 pagi, warga sekitar mengaku mendengar bunyi lonceng berdentang 3 kali. Pelan, berat, menggema ke seluruh lingkungan. Konon, jika kamu dengar bunyi lonceng itu, akan ada yang meninggal dalam waktu 3 hari di sekitar sekolah tersebut. Beberapa warga percaya itu tanda arwah anak-anak yang belum bisa pulang. Beberapa lainnya percaya itu suara penjaga lama sekolah yang tak pernah benar-benar pergi. Yuda masih di sana? Tahun 2019, dalam sebuah proyek renovasi ruang belakang SD, tukang bangunan melaporkan sesuatu yang aneh. Saat membongkar dinding dekat gudang lama, mereka menemukan coretan-coretan kecil di tembok, seperti tulisan dari tangan anak-anak, "Aku di sini, tolong aku, gelap." Dan yang paling mengejutkan, Yuda, 1997. Tulisan itu bukan ukiran, tapi seperti bekas kuku dan darah. Renovasi langsung dihentikan. Dinding itu kembali ditutup rapat. Kepala sekolah saat itu hanya mengatakan kepada media,
Kami fokus pada proses belajar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun bagi warga sekitar dan mereka yang pernah bersekolah di sana, nama Yuda masih disebut dalam bisik-bisik. Karena tiap kali musim hujan datang dan ruang belakang tergenang, anak-anak sering melihat bayangan kecil berjalan sendirian di lorong. Kadang melambai, kadang menangis. Jangan main petak umpet di belakang sekolah. Kalau kamu tidak segera ditemukan, yang menemukannya nanti bukan temanmu.